Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sekarang kita meneruskan mengaji kitab Tanqihul Qaul, mengkaji kitab Tanqihul Qaul. Bab yang kedua. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Tanqihul Qaul ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara. Masuk bab yang kedua. Bab yang pertama telah kita bacakan, telah kita bahas tentang fadilah ilmu dan ulama. Sekarang bab yang kedua, fadilah la ilaha illallah. Qala al-Fakihaniyu, telah berkata siapa al-Fakihaniyu, Syekh al-Fakihaniyu. Inna mulazamata dzikriha, sesungguhnya melazimkan zikirnya la ilaha illallah. Sesungguhnya melazimkan zikir la ilaha illallah inda dukhulil manzili, ketika masuk rumah, tungfil faqra, maka akan menafikan kefakiran. Jadi orang yang masuk rumah membaca zikir ini, setiap masuk rumah buka pintu la ilaha illallah, tungfil faqra, itu akan menafikan kefakiran, akan meniadakan kefakiran, fakir hati maupun fakir zahir. Waqad waroda, sungguh telah warid, sungguh telah ada, atau sungguh telah disebutkan, anna man qala, sungguh man, orang yang qala la ilaha illallah, sesungguhnya orang yang berkata la ilaha illallah, wa maddaha, dan memanjangkan ha pada la ilaha illallah. Jadi sesungguhnya orang yang berkata la ilaha illallah wa maddaha, dan memanjangkan ha pada la ilaha illallah. Huddimat lahu arba'atu alafi dzambin, maka akan diruntuhkan lahu baginya orang arba'atu alafi dzambin, 4.000 dosa, minal kabair, dari dosa-dosa besar. Luar biasa sekali ini kalimat la ilaha illallah. Jadi memanjangkan maksudnya la ilaha illallah gitu, dipanjangkan. Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dan memanjangkannya, hudimat lahu, akan diruntuhkan baginya orang arba'atu alafi dzambin, 4.000 dosa, minal kabair, dari dosa-dosa besar. Jadi bukan hanya dosa kecil, namun dosa besar. Luar biasa. Qalu, berkata mereka sahabat, ya Rasulullah, in lam yakun lahu syai'un, apabila tidak ada baginya syai'un, sesuatu, minal kabair, dari dosa-dosa besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana kalau mereka itu atau dia itu nggak punya dosa besar? Kata Nabi SAW, qala yughfaru, diampuni, li ahlihi wali jironihi, bagi keluarganya dan tetangganya. Ini keutamaan mempunyai tetangga yang soleh, yang suka zikir, salawat dan sebagainya. Kita ikut terbawa berkahnya, terbawa manfaat kebaikannya. Luar biasa ini. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata ianya Nabi SAW, man qala kulla yaumin, barang siapa yang membaca tiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca tiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin, itu 100 kali, ja'a yaumal qiyamah, maka akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wajhuhu, apa wajahnya orang, wajahnya pembaca, kal qamari, seperti rembulan, lailatul badri, pada malam purnama. Ai at-tamamu wa huwa arba'ata asyar, yaitu sempurna pada malam ke-14 bulan Hijriyah. Jadi kalau ada orang mengamalkan zikir la ilaha illallah setiap hari 100 kali, maka dia akan datang pada hari kiamat seperti rembulan pada bulan purnama. Mudah-mudahan kita mengamalkannya, setidaknya kita membaca la ilaha illallah terus. Mudah-mudahan akhir hayat kita ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Qala Rasulullah SAW, berkata ianya Nabi SAW, abdulul dzikri, seutama-utama zikir la ilaha illallah. Jadi seabdul-abdulnya zikir adalah la ilaha illallah. Ai, kenapa dia la ilaha illallah seabdul-abdul zikir? Ai, karena ai
Li'annaha, karena sesungguhnya la ilaha illallah, kalimatut tauhid itu kalimatut tauhid, kalimat tauhid. Wa tauhidu la yumasilu syai'un. Dan kalimat tauhid la yumasiluhu, tidak menyamainya pada tauhid syai'un apa sesuatu. Jadi kenapa kalimat la ilaha illallah itu yang paling utama, zikir yang paling utama karena dia kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid tersebut tidak dapat sesuatu apapun yang menandinginya gitu. Wali anna laha ta'siran fi tathhiril batin. Karena sesungguhnya baginya kalimat tauhid la ilaha illallah itu ta'siran, berpengaruh fi tathhiril batin, pada kesucian batin dalam, ya kan? Fayufidu nafyal alihah, dan berfaidah menafikan Tuhan-Tuhan. Jadi kalimat tauhid itu kenapa dia paling utama? Yang pertama, zikir apapun tidak ada sebanding dengan kalimat la ilaha illallah, dan berpengaruh pada kesucian batin, dan berfaidah menafikan ketuhanan biqauli la ilaha illa, dengan kalimatnya la ilaha illa. Jadi kalau ada kalimat la ilaha illallah, orang baca, mau meninggal orang baca ini masuk surga. Kalimat ini kalimat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita meninggal membawa kalimat ini. Wa yusbitu wahdaniyah, dan menetapkan siapa orang wahdaniyah itu pada keesaan. Jadi menetapkan keesaan dia. Lillah, untuk Allah, biqauli illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi la ilaha itu menafikan ketuhanan, wa illallah itu mengesakan, menetapkan keesaan. Wa ya'udu dzikri, dan kembali apa zikir, min dhahiri lisani, dari zahir lisannya orang, ila batini qalbi, kepada batin hatinya orang. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah pada lisan kita, otomatis berpengaruh pada batin kita. Nah, berpengaruh pada batin kita. Batin kita berpengaruh pada keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Wali annal iman, karena sesungguhnya iman la yasihu, tidak sah apa iman, illa, kecuali biha, dengan zikir la ilaha illallah, ai maha Muhammadur Rasulullah, atau bersama Muhammad Rasulullah. Nah, jadi iman tidak akan sah kecuali dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dua-duanya harus kita ucapkan. La ilaha illallah saja tidak percaya dengan Nabi Muhammad, maka batal. Begitupun sebaliknya. Maka kalimat dua ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru imannya dianggap sah. Walaisa hadza, dan tidaklah ini, dan tidak ada ini, fima, di dalam zikir, siwaha, yang pada selainnya ya, zikir, maksudnya la ilaha illallah, minal azkar, dari zikir-zikir. Maksudnya apa? Tidak ada pada ini zikir, ya kan? Maksudnya kalimat la ilaha illallah yang ada sebanding, yang membandingkan pada zikir ini selain kalimat la ilaha illallah. Maksudnya tidak ada ini fima, di dalam zikir, siwaha, yang selainnya zikir, minal azkar, dari zikir-zikir. Jadi tidak ada yang serupa, yang sama pada zikir la ilaha illallah ini, gitu. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.